Steroid bisa menyembuhkan corona. Steroid obat corona. Penelitian di UK membuktikan sepertiga dari pasien yang saat intubasi, saat di ICU tidak sadar inflamasi paru bisa mengalami perbaikan dengan kortikosteroid yaitu dexamethasone. Dan saat membaca berita tersebut, saya melihat bahwa ini pasti banyak yang salah kaprah di mana steroid yang ditulis di situ. This is your brain on fitness. Beberapa minggu lalu sempat heboh di mana ada berita di mana-mana steroid bisa menyembuhkan corona. Steroid obat corona. Penelitian di UK membuktikan sepertiga dari pasien yang saat intubasi, saat di ICU tidak sadar inflamasi paru bisa mengalami perbaikan dengan kortikosteroid yaitu dexamethasone. Dan saat membaca berita tersebut, saya melihat bahwa ini pasti banyak yang salah kaprah di mana steroid yang ditulis di situ pasti banyak orang mengira itu adalah anabolik steroid. Padahal dari dunia medis kalau kita nyebutnya steroid doang itu sebenarnya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid dan anabolik steroid sebenarnya berbeda. Berbedanya lumayan jauh juga. Nah, kesamaannya adalah steroid adalah hormon atau substrat atau substance atau compound yang mengikat pada reseptor hormon. Kita tahu ya, yang namanya obat itu adalah lock and receptor, kayak misalkan teori lock and key lah. Obat itu berasal dari situ. Nah, kalau misalkan kortikosteroid, dia mengikat pada glukokortikoid adrenal receptor. Sedangkan kalau misalkan anabolik steroid, dia mengikatnya pada androgen receptor. Fungsinya berbeda, side effect-nya berbeda. Jangan disamakan, meskipun namanya sama-sama ada steroidnya. Fungsinya beda jauh, side effect-nya juga beda jauh. Sekarang bedanya kortikosteroid dan anabolik steroid. Selain dari reseptornya, kalau misalkan kortikosteroid itu digunakan pada umumnya adalah untuk mengurangi inflamasi dan mengurangi sistem imun, aktivitas sistem imunnya. Nah, contohnya pada orang yang memiliki asma atau osteoartritis atau Bell's palsy atau lupus, itu mereka diberi terapi kortikosteroid. Kenapa? Contoh pada asma adalah reaksi alergi, maka dengan memberikan kortikosteroid, dia bisa menekan aktivitas sistem imunnya sehingga asmanya tidak terjadi, karena itu aktivitas yang berasal dari diri sendiri, karena reaksi alergen. Begitu pula pada osteoartritis, di situ ada inflamasi, maka kortikosteroid berperan sebagai antiinflamasi untuk meredakan radang dari sendi tersebut. Nah, itu kenapa ada obat juga namanya NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Sama-sama mengurangi inflamasi tapi bukan steroid. Nah, kortikosteroid di sini yang dibahas di berita tadi adalah dexamethasone. Dexamethasone itu sendiri memiliki efek samping, yaitu tapi sebelum kita bahas efek samping, kita bahas penelitiannya dulu. Jadi pada penelitian tersebut, dexamethasone dapat memberikan perbaikan keadaan pada orang yang memiliki COVID-19 yang parah, yang sudah diintubasi, yang sudah inflamasi paru secara besar-besaran. Nah, kalau kita merajuk pada kortikosteroid adalah fungsinya mengurangi inflamasi, maka dengan penggunaan dexamethasone dia berfungsi untuk mengurangi inflamasinya, mengurangi keparahannya, bukan untuk menyembuhkan COVID-19. Karena COVID-19 adalah self-limiting disease, namanya virus, gak ada obatnya, sembuh-sembuh sendiri. Sama kayak misalkan kita intubasi, itu hanya untuk membuat bisa hidup karena bisa bernafas. Maksudnya bukan menyembuhkan COVID-nya. Atau misalkan panas karena COVID diberi obat panas, diare karena COVID diberi obat anti diare. Jadi fungsinya obat semua yang kita berikan atau terapi atau pengobatan yang dilakukan untuk COVID-19 hanya untuk bertahan hidup atau mengurangi gejala atau keluhan, bukan untuk menyembuhkan COVID-nya. Jadi belum ada obatnya. Nah, kalau misalkan kortikosteroid itu tadi di-abuse karena orang mengira, wah, dexamethasone bisa memberikan kesembuhan pada COVID-19, terus akhirnya orang pakai ngasal-ngasalan. Dexamethasone ini punya efek samping. Di antaranya adalah
peningkatan gula darah karena kortikosteroid mengurangi sensitivitas insulin dan bisa mengindus atau membuat diabetes tipe 2. Hati-hati, karena diabetes tipe 2 adalah komorbid atau faktor pemberat apabila kita kena COVID-19. Niatnya pengen makin sembuh, tapi malah makin bahaya, malah makin parah. Jadi hati-hati, jangan asal-asalan, do your research, dan konsulkan ke dokter pribadi Anda. Lanjut, kemarin saya post di Instagram tentang bodybuilder is actually at risk. Orang yang berbadan besar memiliki resiko untuk terkena keparahan dari COVID-19. Nah, teman sejawat saya bingung nih, kenapa kok bisa gitu ya? Padahal kan kalau misalkan orang massa ototnya besar, body fatnya rendah, itu memiliki insulin resisten yang bagus. Kenapa kok bisa kena COVID? Dia beranggapan, oh mungkin karena dia menggunakan steroid, jadinya imunnya turun. Karena fungsi dari fungsi dari steroid dan juga side effect-nya, yang termasuk side effect juga sebenarnya, adalah menurunkan aktivitas sistem imun yang tadi sudah dibahas. Jadi dia berpikir karena bodybuilder tersebut menggunakan steroid, imunnya turun, jadi terkena COVID. Nah, padahal ini adalah contoh dari salah kaprah, karena kortikosteroid berbeda dengan anabolik steroid. Mereka menganggap steroid yang digunakan oleh Pinaraga, teman saya sejawat saya menganggap steroid yang dipakai Pinaraga adalah kortikosteroid, padahal itu sebenarnya bukan dan beda jauh. Jadi lalu muncul pertanyaan berikutnya, nah kalau gitu apakah anabolik steroid berefek pada sistem imun? Ya berefek, tapi secara langsungnya saya tidak tahu karena penelitiannya belum jelas. Tapi contoh gini deh, kalau misal steroid itu, anabolik steroid itu macam-macam ya. Tapi kita ambil contoh paling dasar yaitu testosteron, karena itu sudah ada secara alami dalam tubuh manusia. Misal pada laki-laki berusia 50 tahun lebih dengan low testosterone symptom, dengan level testosteron yang rendah setelah dicek di laboratorium, totalnya rendah, free testosteronnya rendah. Orang yang memiliki total dan free testosteron yang rendah, tentunya imunnya akan turun karena dia akan terjadi muskular atrofi. Sistem imunnya juga turun melalui sensitivitas insulin, karena itu sesuatu yang sudah di bawah fisiologi normal, tidak normal. Maka kalau kita bawa fisiologinya kembali ke normal lagi dengan memberikan exogenous testosteron atau steroid dari luar, which is testosteron, kita bisa bawa dari low testosterone level menjadi physiological testosterone level. Fisiologis artinya normal, ingat. Kalau dari nggak normal karena rendah jadi normal, ya tentunya imunnya akan naik dong. Nah, tapi semua ini dilakukan dengan dosis yang tepat dan sangat rendah. Di sini namanya adalah hormone replacement therapy, dan itu sangat susah. Harus melakukan cek lab berkala, nggak boleh dipakai asal-asalan. Harus konsul pada dokter yang kompeten, dan biayanya mahal bos. Tapi itu topik for another day. Yang jelas itu ada contoh di mana kalau anabolik steroid digunakan secara bijak pada orang yang low testosteron, kemudian jadi normal physiology level, dia bisa meningkatkan sistem imun ya, karena dia dibawa ke sistem tubuh yang normal. Tapi kalau sudah normal, terus dikasih testosteron dari luar, dikasih anabolik steroid dari luar, sehingga berada di supraphysiological level, yaitu level fisiologis yang sudah di batas wajar, di atas batas wajar, ya tentunya muncul komplikasi baru. Komplikasi baru tersebut bisa umumnya yang paling tersering adalah cardiovascular disease, karena anabolik steroid akan meningkatkan water retention umumnya dari konversi testosteron menjadi estrogen. Kalau estrogennya tinggi, water retention naik. Belum lagi testosteron juga memiliki sifat menaikkan glikogen, jadi waternya juga makin naik, dan penyempitan pembuluh darah juga, peningkatan LDL dan penurunan HDL, yang itu semua berujung pada komplikasi ke cardiovascular disease. Setelah cardiovascular disease-nya ada masalah, ya otomatis semua organ bermasalah. Semua organ bermasalah, imunnya turun. Jadi bisa juga menghancurkan tubuh Anda. Jadi sistem imunnya kacau juga. Oke, segitu loh ngoceh hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan
Anda semua suka dengan topik-topik yang scientific berbau dunia medis, karena menurut saya masih sangat jarang sekali dibahas di Indonesia. Dan supaya tidak salah kaprah, saya berusaha mengedukasi, dan sebenarnya ini susah banget mengedukasi tentang topik seperti ini karena rawan banget salah bicara, rawan banget salah pengertian. Juga sebenarnya beresiko juga sih buat saya untuk bahas kayak ginian, tapi saya anggap ini semua sebagai saya juga belajar. Dan kalau saya pelajari, cara belajar yang terbaik adalah dengan mengajari orang lain. Jadi di sini kita sama-sama belajar, bukan saya lebih tahu daripada Anda, tapi saya juga belajar dengan cara saya sendiri, yaitu membagikan info. Jadi saya juga bisa salah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Have a good day everyone.